untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan. Silakan dari peserta untuk memaparkan. Ibu Agres, ya silakan. Silakan dipaparkan. Sudah kelihatan, Pak? Ya, mungkin dalam proses ini. Belum. Nah, sedikit lagi. Maaf, Pak. Laptopnya loading. Ya. Ditunggu. Tidak apa-apa. Ah, ini. Ya. Silakan dari awal dulu. Ini harus langsung terima kasih. Ya maaf, Pak. Loading. Belum kelihatan, Pak, yang pertamanya? Sudah Pak lihat, tapi langsung sekian terima kasih. Kan juga di skip ke depan. Sudah, Pak, tapi nggak mau bergerak ini. Laptopnya tidak mau bergerak di situ? Kursornya, Atau Pak. sudah? Hah? Sudah, Pak. Ya sudah. Oke. Memang dia lambat kan dia masih berjalan di udara atau baru sampai di situ. Ya, Alhamdulillah. Silakan, Grace. Jangan jalan terus. Mana? Mulai dari awal dulu. Ya, silakan. Silakan bicara. Ya. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan biodata saya. Nama saya Agrestin EPO SPD, NDH 02, Instansi SD Negeri Pembumi, Jabatan Guru Kelas Ahli Pertama, judul rancangan aktualisasi meningkatkan kesadaran siswa dalam pemilahan sampah di sekolah SD Negeri Pembumi. Visi melanjutkan terwujudnya kabupaten terdepan yang produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing. Misi 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. 3. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat. Yang kelima, memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan sebagai wujud komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan Sustainable Development dan berwawasan lingkungan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk membangun cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara. ASN yang integritas,
profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, mampu menjalankan peran sebagai unsur Perlan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS. Salah satu materi yang dapat adalah aneka juga dinilai pelayanan publik, manajemen ASN, dan World of Government. Kondisi saat ini masih ditemukan perilaku yang kurang dalam melakukan tindakan mengolah sampah di lingkungan sekolah. Sebagian siswa hanya membuang sampah dengan mengumpulkan dan dibiarkan begitu saja. Kondisi yang diharapkan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pemilahan sampah yang tepat dan tercipta lingkungan yang sehat. Identifikasi isu. 1. Kurang kesadaran siswa terhadap pemilahan sampah pada lingkungan sekolah. 2. Kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan. 3. Kurangnya kedisiplinan siswa. Berdasarkan analisis Maaf, Pak. Ya, berdasarkan analisis isu dari dalam tabel tersebut menggunakan analisa APKL, dari analisa didapatkan core isu kurangnya kesadaran siswa dalam pemilahan sampah di lingkungan sekolah SD Negeri Pembumi dengan memperoleh skor APKL 20. Adapun dampak jika tidak terselesaikan dari isu terpilih yang telah dianalisis menggunakan APKL adalah yaitu sampah akan mencemari lingkungan dan menjadi sarang berbagai macam penyakit dan juga banyak sampah plastik yang digunakan akan menimbulkan dampak yang luas bagi lingkungan sekolah sehingga mengganggu kenyamanan warga sekolah. Gagasan pemecahan isu meningkatkan kesadaran siswa dalam pemilahan sampah di lingkungan sekolah SD Negeri Pembumi. Tahapan kegiatan, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan menunjukkan isu dan melakukan diskusi terkait isu yang akan diangkat kepada mentor. Output atau hasil tercapainya sebuah kesepakatan terkait isu yang akan diangkat. Keterkaitan dengan nilai dasar Anita yaitu komitmen mutu, keterbukaan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Etika publik, sopan santun. Tahapan kegiatan yang kedua, mencari materi presentasi, output atau hasil, kumpulan materi, keterkaitan dengan nilai dasar Anita yaitu anti korupsi, mandiri, nasionalisme, sila ketiga. Tahapan kegiatan ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan presentasi, output atau hasil, adanya jadwal, keterkaitan dengan nilai dasar Anita yaitu akuntabilitas,
konsisten. Yang keempat, tahapan kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan presentasi, output atau hasil, yaitu dokumentasi atau daftar hadir. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu akuntabilitas konsistensi. Kegiatan yang kedua, membuat poster atau slogan tentang pemilahan sampah. Tahap kegiatan yang pertama, 1. Mengumpulkan siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan. Output atau hasil, 1. Adanya alat dan bahan. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu anti korupsi disiplin. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua, membuat poster atau slogan kebersihan. Output yang kedua, adanya poster kebersihan. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu komitmen mutu, efisien, dan efektif. Tahapan kegiatan ketiga, menempel poster di dinding. Outputnya, untuk kegiatan output yang ketiga yaitu dokumentasi. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka itu nasionalisme sila ketiga. Kegiatan yang ketiga, membuat tempat sampah organik dan anorganik. Tahapan kegiatannya yang pertama, mencari referensi bentuk atau jenis bahan. Outputnya, kumpulan referensi bahan. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu anti korupsi, mandiri, akuntabilitas, tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang kedua, mengumpulkan alat dan bahan. Output atau hasil yaitu alat dan bahan. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu akuntabilitas, kejelasan. Yang ketiga, tahapan kegiatan ketiga, membuat tempat sampah. Output atau hasil yaitu tempat sampah organik dan anorganik. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu manajemen, akuntabilitas, kejelasan. Kegiatan yang keempat, membuat petugas patroli sampah. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan kartu kontrol untuk setiap kelas. Output atau hasil kartu kontrol keterkaitan dengan nilai dasar aneka ketika publik kebijakan. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat jadwal petugas patroli. Output atau hasil jadwal petugas keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu anti korupsi. Tahapan kegiatan yang ketiga, melaksanakan patroli sampah secara bergantian. Output atau hasilnya yaitu kedisiplinan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Keterkaitan dengan nilai dasar aneka yaitu akuntabilitas konsisten. Sekian dan terima kasih atas paparan saya pada kesempatan ini. Baik, terima kasih dari Agustin sudah menyampaikan rancangan aktualisasi yang insya Allah akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan, bagaimana disaksikan bersama tadi melalui paparan. Tentunya Bu Mentor sebagai kepala sekolah tentunya ini akan memberikan respon ataupun juga penguatan terhadap rancangan ini. Kita akan memberi kesempatan untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh peserta. Silakan Bu Mentor, bisa diberi dukungan dan penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi
Bapak penguji yang kami hormati, terutama ada peserta yang telah memaparkan sebagai tanggung jawabnya pada pelatihan ini. Adapun yang dapat kami sampaikan, kami sangat bersyukur dengan diadakannya pelatihan ini dan sangat bersyukur sekali pada Ibu yang telah memaparkan dengan mengangkat judul tentang meningkatkan kesadaran siswa dalam pemilihan sampah di sekolah, khususnya di SD Negeri Pembuni. Di sini kami mengharapkan mudah-mudahan peserta didik yang ada di sekolah, terutama khususnya di SD Negeri Pembuni, dan semua warga sekolah dapat menerapkan atau merealisasikan apa yang telah dipaparkan tadi, dan peserta didik supaya mempraktekannya ke depan mulai dari sekarang dan seterusnya. Dan kami sangat berterima kasih kepada Ibu telah mengangkat judul ini. Jujur saja Pak, di sekolah kami belum ada seperti yang kemarin itu tempat sampah organik dan aorganik. Setelah Ibu tersebut membuat suatu gagasan ini, alhamdulillah telah dilaksanakan. Ya, kami berharap lagi, sekali lagi, mudah-mudahan peserta didik dan semua warga sekolah dapat memanfaatkan atau merealisasikan apa yang telah dipaparkan. Kemudian, peserta didik dan warga sekolah sebaiknya dapat menerapkan apa yang dikatakan prinsip 3D, yaitu dimulai dari hal kecil, yaitu dari memungut sampah. Kemudian D yang kedua dimulai dari sekarang dan seterusnya. D yang ketiga dimulai dari diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dalam memperhatikan sampah, yakni membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah tanpa diperintah. Kemudian juga dapat memilah mana itu sampah organik dan sampah aorganik, dan dapat membuang sampah pada tempatnya dan pemilahan sampah yang tepat agar terciptanya lingkungan yang bersih, yang sehat, yang asri di sekolah itu. Mudah-mudahan dan saya berharap kepada Ibu supaya Ibu menjadi panutan di sekolah itu dalam merealisasikan apa yang telah Ibu paparkan tadi, supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama peserta didik. Barangkali Pak, cuma itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Mentor. Ini Ibu Kepala Sekolah ya? Iya Pak. Oh ya, luar biasa ini Ibu Kepala Sekolah. Jika begini dukungannya kepada semua guru-gurunya, insya Allah sekolahnya akan maju. Amin Pak, amin. Ke depan sekolahnya akan bersih ya, melalui ya, amin. Gagasan cerdas dari Agristin ya. Satu motto yang disampaikan tadi, mulai dari yang kecil-kecil saja, pungut-pungut sampah, tapi bila menjadi sebuah kebiasaan, dimulai dari diri sendiri. Mulai kapan ya? Mulai sekarang dan sampai seterusnya. Bukan mulai sekarang dan ini yang pertama dan yang terakhir, tapi seterusnya. Saya kira konsep motto Ibu sama dengan apa yang sudah dibicarakan, itu aktualisasi habituasi ke depan. Oke. Terima kasih Bu Mentor atas dukungannya. Selanjutnya kepada Bapak penguji, Pak Kabid bisa memberikan pendalaman dan juga beberapa saran, pertanyaan, diskusi
Silakan secara langsung kepada saudari peserta. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Coach, yang kami hormati Ibu Mentor. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kemudian mentor yang paling tahu substansi yang diambil oleh Ibu Agrestin. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Dian, Ibu host yang sudah memfasilitasi kita sampai dengan siang hari ini. Selanjutnya yang kami banggakan Ibu Agrestin. Apa kabar Bu Agrestin? Baik Pak, agak sedikit maaf. Oke, baik. Izin Bu Agrestin, sekolahnya ini di mana? Jauh tidak sekolahnya? Kecamatan Dari dalam kota. Bu Agrestin, mungkin volume suaranya mungkin bisa ditambah. SD Negeri Pembuni ini di mana, Bu? Pembuni. Bu Agres, bisa dengar saya? Ya, bisa Pak. Ya. Jaraknya dari Kota Parigi Moutong itu ke SD ini berapa lama? Jarak 200 kilo lebih Pak. Hah? 200. Oh, sekitar 200 kilo. Kalau durasi tempuhnya kalau dikonversi ke jam bisa berapa jam? 5 jam. Sekitar 3 jam. 5 jam. Berapa? 5 jam. Oh, 5 jam. Ya. Suaranya kecil sekali. Mungkin mic headsetnya mungkin didekatkan ke mulut. Baik, Bu Agres. Sebelum lanjut ke substansi yang Ibu usung, yaitu meningkatkan kesadaran siswa dalam pemilahan sampah di sekolah, izin bertanya kondisi di sekolah hari ini. Apakah pada saat nanti off class, anak-anak itu masih ada di sekolah atau jangan-jangan sudah libur? Bagaimana dengan kalender pendidikan? Kalau untuk sementara ini Pak, jelas Pak suara saya? Ya, itu baru jelas. Kalau untuk sementara ini Pak, untuk peserta didik ada ujian. Sekarang posisi ujian. Ya, sedang ujian. Pada saat off nanti, off class, Ibu kan off class berapa hari lagi? 2 atau 3 hari lagi kan sudah off class. Iya, setelah Posisi itu ada anak sekolah sedang libur kah atau sedang ujian atau memang sedang belajar di sekolah? Tapi kemungkinan saya akan ambil setelah mereka, kegiatan ini akan saya ambil setelah mereka selesai ujian Pak. Selesai ujian dalam artian sekolahnya Ibu Grace sekarang anak-anak sekolah masuk, begitu? Ya, tapi keadaannya shift gantian. Satu minggu itu berapa kali anak-anak sekolah? Iya. Berapa kali masuk? Dia sampai 3 kali saja Pak. Dalam 1 minggu. Oke, baik. Bu Grace, saya panggilnya Grace saja ya? Iya, ya Pak. Bu Grace, dalam meningkatkan kesadaran siswa pemilahan sampah ini, kita ambil semua kelas ya? Artinya kita tidak kelas tertentu. Keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, baik. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam artian ini tidak ada permasalahan nantinya. Jangan-jangan nanti begitu implementasi di lapangan, sudah ada anak sekolah. Iya Pak, nanti ada dikondisikan. Ya? Iya ada Pak. Ada, oke. Jangan dikondisikan, dalam kondisikan anak-anak libur ke sekolah karena mau implementasi. Iya, itu Pak. saya kira juga nanti orang tua nanti protes. Atau ini anak-anak yang sudah hanya shift-shiftan masuknya hanya mungkin 2-3 kali dalam seminggu, jangan disuruh kerja tong sampah terus, akhirnya pembelajaran terbengkalai.
Iya. Nah, oke. Saya hanya ingin mengingatkan itu di awal. Oke, baik. Saya lanjut masuk ke dalam laporannya Ibu Grace. Yang pertama, Bu Grace, di laporannya Ibu Grace ini tidak ada halamannya. Jadi saya bingung ketika mau mencari, ini halaman berapa. Di laporan yang ke saya itu tidak ada halamannya. Nanti dibubuhi halaman. Iya, Pak. Supaya kalau dia mau pulang ke kampung halaman, dia tahu halaman berapa. Iya, Pak. Ya, kalau lihat lembaran kedua, di halaman kedua di sini, di Ibu Grace punya, ada yang kurang lengkap di narasinya, karena ini kan mengambil dari Perlan. Kompetensi yang diukur berdasarkan A. Menunjukkan sikap perilaku bela negara, B. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Sebenarnya itu sampai 4, Bu, sampai C dengan D. C-nya itu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Terakhir, meningkatkan penguasaan kompetensi bidang tugas yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi ada 4 kompetensi yang ingin dicapai. Dua, Bu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi tidak ada halaman, nanti Bu halaman. Yang kedua tadi mengenai cuplikan kompetensi yang diambil. Berikut, kenapa mengambil pemilihan sampah? Kenapa tidak mengambil mengenai metode pembelajaran kah atau alat pembelajaran? Kenapa pilihannya ke pemilihan sampah, Bu Grace? Karena menurut saya, suaranya tidak keras. Kalau tadi keras. ya, dengar Pak? Ya, betul. Silakan. Nah, dalam kegiatan membuang sampah pada tempat sampah harus diimbangi dengan pengetahuan siswa terhadap pengelompokan sampah. Nah, jadi di sini dari hasil observasi saya selama di sekolah SD Negeri Penghuni, masih banyak sampah yang bersebaran di sekitar lingkungan sekolah. Terus yang kedua, terdapat sampah organik dan non-organik. Terus masih kurangnya kesadaran siswa terhadap pemilihan sampah tersebut. Walaupun masalah ini dianggap hal sepele, tapi dampaknya besar bagi lingkungan. Luar biasa, terima kasih banyak. Penting, pembelajaran penting, termasuk sikap perilaku terhadap sampah juga itu penting. Apalagi ketika berbicara masalah kesadaran, meningkatkan kesadaran. Artinya seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, kemudian mulai dari diri sendiri, itu luar biasa itu slogannya itu. Baik Bu Grace, saya lanjut ke analisis. Analisis sudah dilakukan melalui APKL, USG, dan Fishbone, sebagaimana yang disampaikan dalam latar belakang. Tetapi nanti tinggal dilengkapi, ini kan sudah dianalisis, tinggal dimasukkan. Jadi saya lihat itu hitung-hitungannya ada, tidak ada. Nanti tinggal ditambahkan saja, dimasukkan kembali. Saya tahu sudah menganalisis, tinggal ditambahkan kembali. Mulai dari USG, mulai dari APKL, USG sampai dengan Fishbone. Berikutnya yang perlu ditambahkan Bu Grace, yaitu keterkait isu yang diambil dengan pembelajaran kita di agenda 3. Masih ingat pembelajaran kita di agenda 3 apa saja, Bu Grace? Ya, suaranya tidak kedengaran, tapi mulutnya bisa saya lihat. Bilang apa? Ya, maaf Pak. Agenda 3 ya Pak? Ya, betul. Tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan
Whole of government. Betul sekali. Jadi Bu Grace, nanti Ibu Grace tambahkan narasi sebelum kita masuk ke tabel bahwa isu yang diambil ini punya keterkaitan dengan pembelajaran kita di agenda 3. Baik itu salah satunya ataupun keseluruhan. Baik keterkaitannya antara dengan pelayanan publika atau manajemen ASN atau WOG. Nanti tinggal ditambahkan. Atau keseluruhannya juga boleh. Berikut kita masuk ke substansi aktualisasi di tabel. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya menunjukkan isu dan melakukan diskusi terkait isu. Saya kira tidak perlu menunjukkan isu, Bu. Pada saat rancangan aktualisasi ini diseminarkan, seharusnya Bu Grace sudah menunjukkan isu yang diambil ini ke mentor. Artinya sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan mentor. Jadi tahapan kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan ini atau disampaikan adalah kegiatan-kegiatan pemecah isu. Kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan untuk memecahkan isu. Kalau tahapan kegiatannya menunjukkan isu ke mentor, itu sudah selesai. Cari tahapan kegiatan yang lain. Atau langsung dibuat sederhana, melapor atau berkonsultasi ke mentor. Seperti itu. Oke. Berikut, tahapan kegiatan berikutnya, mencari materi presentasi. Untuk apa mencari materi presentasi, Bu Grace? Bu Grace? Ya, Bu Pak. Grace, bisa dengar suara saya, Bu Grace? Bisa, Pak. Bisa. Bu Grace, di tahapan kegiatan kedua, mencari materi presentasi. Ini mencari materi presentasi untuk apa, Bu Grace? Untuk Bu Grace mau presentasi di mana? kepada anak-anak, Pak. Oh, jadi materinya maksudnya. Materinya ya. Iya. Jadi ini dipresentasikan ke anak-anak mengenai sampah. Iya, sampah, pemilahan sampah organik dan non-organik. Oh, baik. Oke. Baik, di kegiatan kedua nanti dihilangkan ini nomor 2-nya ini double. Dua, membuat poster slogan tentang pemilahan sampah. Nanti Ibu Grace akan membuat poster ya? Iya, Pak. Ya, pembuatan poster ini kan pasti pakai biaya. Yang siapkan biayanya siapa, Bu Grace? Saya, Pak. Saya sendiri, Pak. Oke, luar biasa. Berikut membuat tempat sampah organik dan anorganik. Nah, sekarang membuat tempat sampah. Saya bisa dijelaskan dulu kegiatan ketiga ini teknisnya seperti apa, Bu Grace? Membuat tempat sampah ya, Pak? Ya, betul. Ya, membuat tempat sampah kemungkinan saya akan buat dari bahan-bahan bekas. Contoh? Seperti galon air. Oke. Ya, atau galon serupa itulah, Pak. Iya. Yang disuruh buat tempat sampah ini akan menjadi kewajibannya Ibu Grace atau anak-anak yang akan disuruh membuat tempat sampah di pembebanan tempat sampah ini siapa? Ibu Grace kah atau anak-anak didik? Maksudnya di sini adanya kerjasama antara guru dengan siswa. Kerjasamanya dalam bentuk? Ya, maksudnya di sini siapa tahu kan ada bahan bekas pada anak didik tersebut seperti galon atau tempat-tempat minyak yang sudah tidak terpakai, jadi mereka bisa bawa ke sekolah. Seperti itu, Pak. Jangan galon masih bagus dalam di rumahnya terus sampah di sekolah. Tidak, saya hanya ingin meyakinkan jangan sampai nanti di masa pandemi seperti ini anak-anak dikumpulkan di sekolah terus dimintai biaya untuk buat tong sampah.
Saya kira bagus ide tadi, kita pakai barang-barang bekas saja, tidak perlu lagi membebankan biaya kepada anak-anak sekolah. Baik, saya kira kalau seperti itu cukup bagus, tidak seperti yang saya khawatirkan, jangan-jangan membuat tempat sampah organik sama non-organik ini dibebankan kepada siswa. Saya kira tidak seperti itu. Nanti minta tolong ke Ibu Mentor, siapa tahu ada uang sekolah atau dari dana BOS apa yang bisa digunakan. Tapi kalau tidak ada, nanti Ibu Grace yang usahakan. Iya, Pak. Saya kira seperti itu menjadi konsekuensi ketika Ibu Grace mengambil judul ini. Kemudian yang saya kira bagus sekali di kegiatan keempat, yaitu membentuk petugas patroli sampah. Bu Grace, jelaskan ke kami semua secara singkat saja patroli sampah ini seperti apa, Bu Grace? Patroli sampah kalau menurut saya yaitu yang berjaga, maksudnya yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pada hari itu yang sebagai petugas kebersihan. Oh begitu. Jadi ada jadwal-jadwalnya siapa yang melakukan patroli. Iya. Oke, baik. Nanti kita lihat pembuktiannya pada saat nanti aktualisasi. Bu Grace, saya sampel satu nilai mengenai kesesuaian antara kegiatan dan mata pelatihan kita di agenda 2. Kegiatan keempat membentuk petugas patroli sampah. Untuk petugas patroli sampah ini ada nilai anti korupsi. Keterkaitan membuat jadwal petugas patroli dengan anti korupsi ini apa, Bu Grace? Iya, kedisiplin, korupsi disiplin. Disiplin, Pak. Iya. Di mana keterkaitan disiplin dengan untuk patroli sekolah? Korupsi itu ada korupsi. Peserta didiknya harus melaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sesuai hari, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mereka melakukan sesuai jadwal itu artinya itu lebih cocoknya dia lebih ke akuntabilitas, artinya dia sesuai jadwalnya, dia bertanggung jawab sesuai jadwalnya. Ibu lihat kan dari konteks anti korupsi itu. Cocok enggak itu, Bu? salah ke tanggung jawab barangkali, Pak. Ya, kalau cocoknya dia di akuntabilitas, jadi ditanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kayaknya lebih cocok ke sana, Bu, ketika ingin patroli. Oke, nanti mengambil nilai juga harus memperhatikan ketersesuaian antara kegiatan yang diambil dengan nilai yang diambil pada saat kegiatan atau tahapan kegiatan dilakukan. Oke, saya kira cukup Pak Coach, nanti tinggal kita lihat implementasinya di lapangan. Kami mohon bantuan Ibu Mentor untuk bisa memfasilitasi, mendukung yang sudah dilakukan oleh Ibu Grace. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Coach, kami kembalikan. Terima kasih Bapak Penguji atas pendalaman, masukan, saran, dan pertanyaan-pertanyaan. Diskusi tadi sudah dengan baik dengan peserta dari Agris Team. Dan mudah-mudahan 1 bulan ke depan ini dilaksanakan, berubah wajah sekolah menjadi sekolah yang bersih. Anak-anak dan guru kita juga di sana sudah cinta kebersihan. Mungkin ada dokumentasi yang bisa kita lihat sama Bapak Penguji dalam 1 bulan ke depan. Nanti Ibu Mentor juga insya Allah hadir di dalam pertanggungjawaban pelaksanaan apa yang direncanakan oleh saudari peserta ini. Nah, mudah-mudahan ya semua berjalan lancar, sehat-sehat. Sudah dicatat semua saran-saran dari Bapak Penguji untuk ditindaklanjuti ya dengan baik.
Nah, kemudian di akhir sesi ini tentu mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Saudara Agrestin. Ya. Dan juga sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Penguji, terima kasih kepada Bu Mentor, terima kasih kepada selamat bekerja, juga terima kasih kepada Ibu Dian. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Host. Terima kasih Pak Abu Bakar selaku coach. Ya, terima kasih kepada Pak Rian selaku penguji. Terima kasih Bu Mentor atas kesempatannya sudah bergabung bersama kami untuk mendampingi Agrestin. Ya, dengan berakhirnya seminar hari ini, maka baiklah sesi pertama ya Pak. Oke, mungkin bisa dilanjut nanti setelah istirahat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Mentor dan Ibu Agrestin. Silakan meninggalkan Zoom meeting. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Bul. Jadi kapan lagi kita masuk ini, Bu Dian? Bu Dian. Kalau ada yang stay sudah situ? Kalau ada yang siap boleh. Kalau ada yang siap kita. Boleh. Masih setengah 12. Masih boleh. Belum ada lagi yang stay Pak. Hah? Belum ada lagi yang stay. Coba saya hubungi dulu dan. Iya, tolong dihubungi kalau